Ya, kasus ini membuat miris sekaligus membuat kita benar-benar prihatin ya. Merinding mendengarnya ya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di Rancaikek Kabupaten Bandung selama 3 tahun bahkan mengalami penyiksaan berat. Sementara itu anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Ya, Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI menceritakan pengalamannya saat menjenguk korban di rumah sakit. Dirinya menegaskan pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga dan saya kira pihak keluarga akan tangan karena biaya tentu akan sangat besar gitu. Karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin, operasi-operasi sudah dilakukan, tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting dan badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini tampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya. Termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan. Saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100%. Dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu. Ya, pemirsa, merespon hal tersebut ada 2 hal ya. Kita berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Yang kedua, semoga saja peristiwa serupa tidak lagi terulang. Dan atas respon ini, warga menyebarkan foto pelaku yang hingga saat ini belum tertangkap di media sosial. Kami juga akan coba tampilkan di layar kaca Anda, pemirsa. Ini dia, namanya Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan berat wanita di Bandung. Menculik, menyekap korban selama 3 tahun. Pelaku menyiksa korban hingga mengalami luka berat yang dijelaskan Ibu Atalia tadi, sangat miris sekali pemirsa. Kemudian yang ketiga, korban disiksa, mengalami kebutaan, mengalami luka berat, bahkan kami dengar mulutnya sangat terluka parah, sudah tidak bisa berjalan, kepalanya mengalami luka yang sangat parah, dan pelakunya adalah ini dia pemirsa. Mengapa ada manusia sekeji itu? Ini juga yang diduga foto pelaku dan tersebar di media sosial. Warga ramai-ramai menyebarkan foto ini sehingga harapannya adalah supaya pelaku bisa segera tertangkap. Kami mendengar juga pemirsa, penjaga kos mendapatkan pesan chat ancaman
yang diduga juga dikirimkan oleh pelaku ini. Ya, siapapun Anda yang mungkin menyaksikan acara ini, segeralah menyerahkan diri. Dan kita bersama mungkin bisa membantu polisi agar pelaku bisa segera tertangkap. Kok bisa ya setega itu begitu. Dan seberapa parahnya penyiksaan yang dilakukan pelaku, kami hadirkan kondisi terkini pelaku yang masih dirawat di rumah sakit untuk Anda. Ya, ini dia pemirsa. Terluka parah, korban masih dirawat di rumah sakit. Ya, kami terpaksa memblur wajah korban ya. Ini adalah wajahnya ketika dirawat dalam kondisi yang sangat kritis pemirsa. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Mata, hidung, mulut, telinga, kepala. Seperti inilah kondisi ya sangat menyesakkan perasaan setiap orang yang menyaksikannya ya. Ya entah manusia seperti apa yang tega melakukan perbuatan sekeji ini. Dan diduga ini awalnya entah apakah terkait dengan hubungan asmara atau seperti apa ya. Kita masih menunggu lengkapnya dari pihak kepolisian. 3 tahun mengalami penyiksaan. Baik, semoga saja pelaku segera tertangkap dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi ke depan ya pemirsa. Ya, kasus ini membuat miris sekaligus membuat kita benar-benar prihatin ya. Merinding mendengarnya ya, kasus penyekapan seorang gadis muda di Rancaikek Kabupaten Bandung selama 3 tahun bahkan mengalami penyiksaan berat. Sementara itu anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Polda Jabar sudah kantongi identitas pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun dan tengah dilakukan pengejaran. Kuasa hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kedatangan tim ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyekapan oleh kekasihnya di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Yang pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh kan mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku.